Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anggra ini dan juga teman-teman semua. Pada kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai aljabar boolean. Yang pertama ini ada anggota kelompok kami yaitu yang pertama Muhammad Abdul Ghani, terus Muhammad Haidar Irawan, dan yang ketiga itu saya sendiri, Iwan Mukti Adidaya. Yang keempat yaitu Haiban Hindami Ahnum dan yang kelima Taufik Wijaya Pramana. Kemudian, apa itu aljabar boolean? Aljabar boolean itu adalah sebuah aljabar yang misalkan itu terdiri atas suatu himpunan B, yaitu memiliki nilai 0 dan juga 1, dengan dua operator biner yang didefinisikan pada himpunan tersebut, yaitu infimum dan plus atau supremum, serta satu operator uner atau negasi. Kemudian sifat-sifat aljabar boolean yang pertama itu closure, seperti pada gambar yaitu A plus B untuk elemen B dan A kali B untuk elemen B. Untuk sifat komutatif yaitu A plus B sama dengan B plus A. Dan untuk A kali B itu bisa dibalik menjadi B kali A. Untuk sifat yang komplement itu ketika A plus A pangkat satu maka sama dengan satu. Ketika A dikali A pangkat satu maka sama dengan nol. Kemudian untuk sifat yang identitas, yaitu ketika A plus nol itu sama dengan nol plus A, juga sama dengan A. Untuk A kali satu itu sama dengan satu kali A, dan juga sama dengan A. Lalu untuk sifat distributifnya, yaitu A dikali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B dalam kurung ditambah A kali C dalam kurung. Kemudian untuk A plus dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A plus B dikali dalam kurung A plus C. Untuk sifat idempoteni, yaitu A kali A sama dengan A, dan untuk A plus A itu sama dengan A. Untuk sifat asosiatifnya, yaitu A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B ditambah C. Kemudian untuk A kali B dalam kurung B kali C sama dengan A kali B dalam kurung dikali C. Kemudian yang selanjutnya yaitu aljabar bool dua nilai. Apa itu? Aljabar bool dua nilai adalah aljabar boolean di mana hanya ada dua kemungkinan nilai variabel, yaitu 0 atau false dan juga satu atau true. Aljabar ini adalah aljabar boolean yang paling populer karena aplikasinya luas dan bisa digunakan dalam logika digital. Seperti pada gambar, ketika A itu nol dan B itu nol, maka hasil kalinya akan bernilai false atau nol. Ketika A itu nol dan B satu, hasil kalinya juga nol. Ketika A satu dan B-nya nol, hasil kalinya juga nol. Dan ketika dua-duanya bernilai satu, maka hasilnya bernilai true atau satu. Kemudian untuk yang penjumlahan itu ketika dua-duanya nol, maka hasilnya itu nol. Sedangkan ketika nilai salah satu dari A atau B itu bernilai satu, maka hasilnya akan satu atau true. Kemudian untuk yang operator uner, itu ketika nilai A-nya nol, maka A negasinya itu akan berkebalikan dengan nilai aslinya, yaitu satu. Dan ketika nilai A-nya satu, maka A unernya itu akan bernilai nol. Kemudian di sini ada beberapa sifatnya lagi, yaitu di sini ada sifat identitas. Untuk yang pertama itu ketika 0 plus satu itu juga nilainya sama dengan satu plus nol, sehingga hasilnya itu satu. Untuk yang kedua, ketika satu dikali nol itu nilainya juga akan sama dengan nol kali satu, yaitu hasilnya akan bernilai nol. Kemudian untuk sifat distributifnya,
eh, seperti pada gambar, yaitu ketika A kali dalam kurung B plus C, itu hasilnya akan sama dengan ketika dipecah menjadi A kali B dalam kurung ditambah dalam kurung A kali C. Dan untuk sifat yang keduanya, yaitu A plus dalam kurung B kali C, itu juga akan sama hasilnya dengan dalam kurung A plus B dikali dalam kurung A plus C. Kemudian untuk yang komplement, itu yang pertama, ketika nilai A ditambah dengan nilai A negasi, itu akan sama dengan satu. Seperti contohnya, ketika nilai A-nya 0 dan dikomplementkan, maka hasilnya akan 0 plus satu, yaitu satu. Dan ketika nilai A-nya satu dan dikomplementkan, itu menjadi satu plus 0 dengan hasilnya yaitu satu. Untuk sifat yang keduanya, yaitu A kali A sama dengan 0. Dan seperti pada contohnya, ketika nilai A dikali dengan nilai A komplement, itu akan menjadi 0 kali satu dengan hasilnya yaitu 0. Dan ketika nilai A-nya satu lalu dikomplementkan, itu menjadi satu kali 0 dengan hasilnya yaitu 0. Boleh dilanjut? Yang selanjutnya ada ekspresi boolean. Ekspresi boolean adalah ekspresi logika yang dibentuk dari elemen-elemen dalam himpunan B dan atau variabel yang dapat dikombinasikan satu sama lain menggunakan operator biner berupa OR, AND, dan operator UNER yang merupakan komplement. Contohnya itu ada seperti 0, 1, A, B, A OR B, A N B, A komplement, N B OR C. Layaknya aljabar boleh dua nilai, ekspresi boolean juga hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu 0 atau satu. Bisa di next, Mas Iwan. Selanjutnya ada prinsip dualitas. Prinsip dualitas itu adalah prinsip yang ada pada aljabar boolean. Misalkan S adalah kesamaan atau identity di dalam aljabar boolean yang melibatkan operasi AND, OR, dan komplement. Maka jika pertanyaan S komplement diperoleh dengan cara mengganti N menjadi OR menjadi N, 0 dengan satu atau satu dengan 0, maka kesamaan S komplement juga benar. S komplement disebut sebagai dual dari S. Contohnya seperti dual dari A or B and C sama dengan A or B and A or C. Jadi singkatnya dualitas itu walaupun operannya diubah-ubah dari OR menjadi N atau N menjadi OR, nilainya akan tetap sama karena itu merupakan bentuk dual dari aljabar boolean. Next. Selanjutnya ada hukum-hukum aljabar boolean, ada dari hukum identitas yang berupa A or 0 hasilnya adalah A, AN1 hasilnya A juga. Selanjutnya ada hukum idempoten, A or A hasilnya sama A, ANA hasilnya juga sama dengan A. Hukum komplement, A or A komplement sama dengan satu, ANA komplement sama dengan 0. Lalu ada hukum dominasi, A, AN0 sama dengan 0 dan A or 1 sama dengan satu. Lalu hukum involusi, A komplement yang dikomplementkan lagi sama dengan A. Hukum penyerapan atau absorpsi, A or ANB sama dengan A or B sama dengan A. Hukum komutatif, A or B sama dengan B or A, dan ANB sama dengan B and A. Lalu ada hukum De Morgan, yaitu A or B komplement sama dengan A komplement B komplement, A and B komplement sama dengan A komplement or B komplement. Lalu ada hukum 0/1 yang sama seperti 0 komplement sama dengan satu dan satu komplement sama dengan 0. Jadi ini seperti hukum negasi atau kebalikannya. Selanjutnya ada hukum asosiatif, yaitu A or B or C bisa kita asosiatifkan menjadi A or B or C. A and B and C juga bisa dijadikan bentuk asosiatif menjadi A and B and C. Dan bentuk distributif, yaitu A or B and C bisa didistributifkan menjadi A or B and A or C. A and B or C sama bisa didistributifkan menjadi A and B or A and C. Selanjutnya, selanjutnya ada fungsi boolean. Fungsi boolean adalah ekspresi yang dibentuk dari satu atau lebih variabel boolean melalui operasi OR, AND, dan UNER atau komplement.
input dan output dari fungsi boolean merupakan nilai boolean. Contohnya seperti fx sama dengan f, fxy sama dengan x komplement y plus xy komplement plus y komplement, xy sama dengan x komplement and y komplement, xy sama dengan x plus or y komplement. Selanjutnya, fungsi komplement adalah fungsi kebalikan dari fungsi boolean. Jadi seperti fungsi boolean yang dinegasikan. Ada dua cara dalam mencari fungsi komplement. Yang pertama ada cara menggunakan hukum De Morgan. Misalkan f, x, y, z sama dengan x, n, y komplement, n, z komplement, or y, n, z. Maka bisa kita masukkan hukum De Morgan menjadi x, x komplement, or y komplement, n, z komplement, or y, z komplement. Dalam kurung komplement. Bisa kita pisahkan lagi menjadi x komplement or y komplement and z komplement dikomplementkan lagi n y and z komplement sehingga hasilnya adalah x komplement and y or z and y komplement or z komplement. Selanjutnya, cara keduanya adalah menggunakan prinsip dualitas. Prinsip dualitas ini sebenarnya caranya hampir sama, yaitu dengan cara menerapkan prinsip dualitas terlebih dahulu pada setiap operannya, lalu kita komplementkan hasilnya. Seperti contohnya itu kan ada x, x and y komplement, and z komplement, or y, z, y and z. Dualitasnya itu kan berarti kita balikkan operannya menjadi x or y and X or Z, Z komplement, N, Y, or Z. Nah, setelah didualkan, bisa dikomplementkan dan hasilnya akan sama seperti sebelumnya saat menggunakan De Morgan, yaitu X komplement or Y or Z, N, Y komplement or Z komplement. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu bentuk kanonik dari aljabar Boolean. Bentuk kanonik dari aljabar Boolean itu ada dua, minterm dan maxterm. Minterm and variabelnya itu membentuk operasi titik atau kali, menghasilkan suatu bentuk persamaan yang contohnya itu ada x naught kali n y naught n z atau x naught kali y naught kali z. Terus ada juga x kali y naught kali z naught. Lalu ada x kali y kali z. Selanjutnya itu max term. Dan variabel yang membentuk operasinya itu plus atau tanda tambah, menghasilkan suatu bentuk persamaan. Contohnya x tambah y tambah z. Bisa dilihat di tabel, lambang dari min term itu M kecil dan max term itu M besar. Ketika eh, hasil inputnya 0, maka akan terjadi not atau ada tanda komanya di atas. Selanjutnya, nah, pada min term itu menggunakan operasi menghitung itu sum of product atau SOP, yaitu penjumlahan dari hasil kali. Contohnya fungsi x, y, z menggunakan SOP menjadi x naught kali y naught kali z ditambah x kali y naught kali z naught tambah x kali y kali z. Setiap suku atau term disebut midterm. Sedangkan untuk bentuk max termnya menggunakan POS atau product of sum, perkalian dari hasil jumlah. Contohnya yaitu x, y, z menjadi x plus y dikurung lalu dikalikan x plus y naught plus z dikurung dikalikan lagi x plus y naught plus z naught dikurung dan seterusnya. Setiap suku term disebut max term. Selanjutnya, SOP itu kombinasi nilai-nilai perubahan yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan satu adalah 001, 100, dan 111. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah
f x y z sama dengan x naught y naught z plus x y naught z naught plus x y z, atau dengan menggunakan lambang minterm menjadi M1, M4, dan M7 atau sigma 147. Sedangkan POS kombinasi nilai-nilai berubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan nol adalah 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, dan 1, 1, 0. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik POS adalah f x y y sama dengan x plus y dikali x plus y naught plus y dikali x plus y naught plus z naught dikali x naught plus y plus z naught dikali x naught plus y naught plus z, atau dalam bentuk lain f x y z sama dengan M0, M2, M3, M5, M6, atau sama dengan pi 0, 2, 3, 5, 6. Next. Di sini ada contoh soalnya. Nyatakan fungsi boolean f x y z sama dengan x plus y aksen y y naught kali z dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Di sini fungsinya itu adalah x y z. Nah, di soalnya ada x plus y naught kali z. Kita bagi di SOP dulu, kita bagi dua yang x sama y naught kali z. Karena kanonik boolean kita di sini kan x, y, z. Sedangkan di sesi satu yang x itu hanya ada x. Oleh karena itu kita buat y sama z-nya. Pertama, kita tambahkan y-nya dulu. X dalam kurung y plus y naught sama dengan xy plus x y naught sama dengan xy. Nah, di sini baru kita tambahkan z-nya. Xy dalam kurung z plus z naught ditambah xy naught sama dikali dalam kurung z plus z naught. Hasilnya itu xyz plus xyz naught plus xy naught z plus xy naught z naught. Yang sesi kedua yang z y naught dan z itu kita tambahkan x karena di sana tidak ada x. Hasilnya itu x y naught z plus x naught y naught z. Setelah itu gabungkan kedua hasil tadi. Lalu disederhanakan hasilnya itu x naught y naught z plus x y x y naught z naught plus x y naught z plus x y z plus x y z naught plus x y z. Atau kalau fungsi disederhanakannya lagi yaitu M1 plus M4 plus M5 plus M6 plus M7 atau sigma 1, 4, 5, 6, 7. Sekarang menggunakan cara POS-nya. Di sini kita menggunakan eh, distribusi X plus Y naught kali Z menjadi X plus Y naught dalam kurung dikali X plus Z. Nah, kita sederhanakan X plus Y naught-nya dulu. Sama dengan X plus Y naught plus Z kali Z, Z naught. Hasilnya X plus Y naught plus Z dalam kurung X plus Y naught plus Z naught. Lalu kita sederhanakan lagi X sama Z-nya. Menjadi X plus Y plus Y kali Y naught. Hasilnya yaitu X plus Y plus Z, X plus Y naught plus Z. Jadi fungsi POS-nya ada X plus Y naught plus Z, X plus dikali X plus Y naught plus Z naught dikali X plus Y plus Z dikali X plus Y naught plus Z dikali X plus Y plus Z dikali X plus Y naught plus Z dikali X plus Y naught plus Z naught sama dengan M0, M2, M3 atau pi 0, 2, 3. Next.
Penyederhanaan fungsi boolean. Dari segi penerapannya, fungsi boolean yang lebih sederhana berarti rangkaian logikanya juga sederhana. Penyederhanaan fungsi boolean dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama, cara aljabar. Dua, menggunakan peta Archimedes atau kernel map. Tiga, menggunakan Quine-Maclaurin atau metode turbulasi. Lanjut. Sini ada contoh penyederhanaan menggunakan aljabar. Yang nomor satu itu f x y sama dengan x plus x naught kali y. Di sini kita menggunakan fungsi distribusi. Jadinya x plus x naught dikali x plus y hasilnya. X plus x naught itu hasilnya satu. Satu kali x plus y sama dengan x plus y. Lalu yang kedua, x f x y f x y z sama dengan x naught y x naught kali y naught kali z, dan x ditambah x naught kali y kali z ditambah x kali y naught. Di situ ada yang sama, yaitu y-nya kita keluarkan, hasilnya x naught dikali y dalam kurung y naught plus y ditambah x kali y naught. Hasilnya yaitu x naught kali z plus x kali z, z naught. Itu pula menggunakan dengan cara nomor 3 yang mirip dengan nomor satu dan 2. Next. Oke, selanjutnya itu ada penyederhanaan fungsi boolean menggunakan peta Carnot atau Kimek. Eh, Peta Carnot itu metode yang dikembangkan untuk menyederhanakan ekspresi atau pernyataan dari aljabar boolean eh, pada tahun 1953. Maurice Carnot itu membuat peta Carnot karena dulu penyederhanaan itu cuma menggunakan teorema aljabar boolean yang dulunya itu kompleks dan panjang gitu. Selanjutnya di sini yang pertama ada peta Carnot dengan dua berubah. Eh, di sini ada eh, di dalamnya itu untuk outputnya ada M0, M1, M2, M3 yang terdiri dari X naught, Y naught, X naught, Y, X, Y naught, X, and Y. Kemudian ada peta Carnot dengan tiga kubah yang ada sekitar 8 sel. Kemudian yang di dalamnya ada output M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Selanjutnya, di sini ada contoh peta Carnot dengan tiga kubah. Di sini ada tabel 00 untuk outputnya ada 00, 10, 000, 11. Di sini kita masukkan untuk 000 itu outputnya 0, 001 outputnya 0, 011 outputnya 0, 010 outputnya 1, untuk 100 outputnya 0, 101 101 outputnya 0, 111 outputnya 1, 110 outputnya 1. Selanjutnya, sini ada peta Carnot dengan 4 kubah. Untuk outputnya ada M0, M1 sampai M415. Selanjutnya, di sini ada contoh dari peta Carnot dengan 4 kubah. Di sini untuk output 000 itu 0, output 0001 itu 1, 0011 itu 0, 0010 itu 1, 0110 itu 1, 011 itu 1, 0101 itu 0, 0100 itu 0, 110 itu 0, 1101 itu 0, 1111 itu 0, 1110 itu 1, 10
00 itu nol, 1001 itu nol, 1011 itu nol, 1010 itu nol. Selanjutnya, kemudian ada peta Carnot dengan 50 buah. Ini terdiri dari 32 grid atau itu. Di sini terdapat garis pencerminan yang digunakan untuk mengatur susunan variabel supaya tetap mempertahankan hubungan kedekatan antara grid-grid yang berbeda satu bit. Selanjutnya, contoh dari Gmap dengan 50 buah, ada fungsi sederhana, carilah fungsi sederhana dari f PWS YZ sama dengan sigma 0, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 31. Penyesalannya itu hasil dari pengelompokan seluruhnya itu adalah WZ, WNZ, or V0, W0, Z0, or VN, Y0, NZ. Oke, Baik, setelah kita mengetahui apa itu Gmap dan cara masukkan apa ya dari aljabar dari tabel tadi ke peta Gmap, kan kita udah tahu. Sekarang kita akan ke teknik penyederhanaan fungsi boolean dengan peta Carnot, yaitu dengan mengelompokkan pada output yang bernilai satu gitu atau minterm. Yang pertama itu syarat syarat pertama itu harus kelipatan dua pangkat. Misal dua pangkat nol kita kelompokkan berarti kan satu. Dua pangkat nol satu ya. Berarti kita misal yang satu gitu. Terus kita dua pangkat satu, dua, dua pangkat tiga, empat, dan syarat kedua itu nggak boleh diagonal. Harus sejajar gitu. Dan saling berdekatan. Nah, contohnya ini yang pertama itu pasangan, di mana ini dua buah satu, output satu yang bertetangga. Nah, contohnya seperti ini ada sebuah contoh gambar Gmap. Kita kelompokkan, ini pasangan yang berdekatan kita kelompokkan. Nah, sebelum sederhanakan kan ini untuk yang satu pertama ini kita baca itu Wx, YZ. Karena output ini W-nya satu, X-nya satu, dan Y-nya satu, Z-nya satu, maka baik YZ nggak pakai inverse atau not gitu. Seperti yang ketahui kan minterm itu misal outputnya satu itu berarti A. Misal outputnya nol itu A not. Jadi ini karena ini W1 X1 Y1 Z-nya satu maka WX YZ plus untuk satu yang keduanya itu dibaca W-nya satu X-nya satu Y-nya satu Z-nya nol maka W X Y Z not. Nah, sehingga sebelum sederhananya seperti ini, WX YZ plus WX YZ not. Nah, hasil penyederhanaannya itu WXY, di mana kita lihat barisnya kan, barisnya di apa ya, di baris Mas itu kepencet Mas. Ulah, mundur. Nah, hasil penyederhanaan kan ini di baris WX yang satu-satu. Maka kan eh, ini satu, WX-nya satu, dua-duanya satu. Maka kita tulis WX. Nah, lalu pada kolomnya, itu di kolom Y1, Z1, dan Y1, Z0.
karena Y-nya 1 dan 1, maka kita tulis Y. Nah, karena Z-nya 1 dan 0, itu kita abaikan saja, sehingga jadi WX, Y. Itu W1, X1, Y-nya juga 1. Nah, bukti secara aljabranya seperti ini. Dengan hukum-hukum aljabar tersebut bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, nah yang kedua itu dikelompokkan dengan kuad. Di sini mengelompokkan dengan 4 buah satu yang bertetangga. Pertama itu bentuknya seperti ini, seperti pada gambar peta kimak tersebut. Nah, sebelum disederhanakan itu satu yang pertama itu dapat kita baca W-nya 1, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Jadi WX, Y0, Z0. Satu kedua itu dibaca W-nya 1, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1. Sehingga WX, Y0, Z. Nah, untuk satu yang ketiga, itu W-nya 1, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1, sehingga WX, YZ. Nah, satu yang keempat, itu W-nya 1, X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 0, sehingga WX, YZ0. Nah, setelah disederhanakan, eh, caranya itu kan ini ada di baris WX 11, sehingga kita bisa tulis WX-nya itu kan semuanya 1, sehingga hasil penyadarannya itu WX, karena W-nya 1, X-nya 1, yaitu WX. Nah, untuk YZ-nya itu kan ada 0, ada 1. Nah, kita abaikan saja sehingga hasil penyadarannya itu WX. Untuk bukti secara jawabannya seperti ini. Ya lanjut. Nah, masih kuat. Karena pengelompokan dengan 4 buah. Yang kedua itu bentuknya seperti ini, seperti pada gambar kimak tersebut. Nah, sebelum disederhanakan itu, satu yang pertama itu, W-nya itu 1, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Sehingga WX, Y0, Z0. Untuk satu yang kedua, itu W-nya 1, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1. Sehingga dapat dibaca WX, Y0, Z. Nah, untuk satu yang ketiga, itu W-nya 1, X-nya 0, Z-nya 0, Z-nya 0. Sehingga kita baca W, X0, Y0, Z0. Untuk satu yang yang keempat, itu dapat kita baca W-nya 1, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Sehingga W, X0, Y0, Z. Nah, hasil penyederhanaannya itu kan ini ada di baris di mana WX-nya itu W-nya 1, X-nya 1, dan W-nya 1, X-nya 0. Nah, di sini kan yang sama W-nya. Sehingga kita ambil W-nya saja, X-nya kita abaikan. Sehingga karena W-nya 1 berarti kan W. Untuk selanjutnya pada kolomnya, kan ini ada di kolom Y0, Z0, dan Y0, Z1. Sehingga yang ini kan yang sama Y-nya 0. Dan Z-nya itu 0 dan 1. Kita terserah sehingga kita abaikan. Sehingga karena Y-nya 0, maka Y0. Sehingga penyederhanaannya itu W-nya 1, Y-nya 0. Sehingga W, N, Y0. Nah, selanjutnya, itu pengelompokan dengan oktet, yaitu atau 8 buah output satu yang bertangga itu kita kelompokkan. Contoh gambarnya seperti ini pada Keymap. Nah, sebelum disederhanakan itu pada kotak yang outputnya satu pertama itu W-nya 1, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0, sehingga WX, Y0, Z0. Lalu satu kedua itu W-nya 1, X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1, sehingga WX, Y0, Z.
Yang satu ketiga itu W-nya 1, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1, sehingga dibaca WX, YZ. Lalu kotak 1 ke 4 itu W-nya 1, X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0, sehingga dibaca WX, YZ 0. Lalu kotak ke-5, 1 ke 5, itu W-nya 1, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, sehingga dapat dibaca W, X0, Y0, Z0. Lalu kotak ke-6, itu W-nya 1, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Sehingga dapat dibaca W, X0, Y0, Z. Lalu untuk satu yang ketujuh, bisa dibaca W-nya 1, X-nya 0, nah, Y-nya 1, Z-nya 1. Sehingga dapat dibaca W, X0, YZ. Lalu yang terakhir, ini satu terakhir, W, W-nya 1, X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0, maka dapat dibaca W, X0, Y, Z0. Nah, sehingga seperti ini yang belum disederhanakan. Nah, setelah disederhanakan, itu caranya seperti ini. Kan ini ada di baris, ya, di baris WX, di mana W-nya 1 dan X-nya 1, dan W-nya 1, X-nya 0. Nah, karena W-nya 1, nah ini yang kita ambil kan yang sama. Nah, ini yang sama itu W. W-nya itu 1, 1. Nah, kan ada di baris W-nya 1, di baris WX, di mana W-nya 1 dan W-nya 1, X1, dan W-nya 1, X-nya 0. Dimana yang sama itu W-nya 1, sehingga X-nya itu kita abaikan. Dimana W-nya 1, maka kita tulis W. Dan ini pada kolom YZ-nya itu 0 dan 1. YZ-nya itu terserah. Sehingga kita abaikan saja, sehingga hasil penyederhanaannya itu cuma W. Nah, jika dibuktikan secara aljabar itu seperti ini. Lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh. Untuk contoh pertama, itu sederhanakan fungsi boolean, di mana x0 yz plus x y0 z0 plus x yz plus x yz0. Nah, kita buat tabel key map-nya. Nah, kita dapat kelompokan, di mana ini dibagi menjadi dua kelompok. Kemudian kita tabel key map itu kita ibaratkan itu kertas. Jadi bisa ditekuk gitu, digabungkan lagi atas bawah kanan kiri gitu. Sehingga ini dibagi menjadi dua kelompok. Untuk kelompok yang pertama, misal yang ini, di mana pada kolom YZ-nya itu YZ, Y1 dan Z1. Dan pada baris X-nya itu terserah. Oh, ini X, YZ. Nah, X-nya terserah, sehingga hasil penyederhanaannya itu yang ini, karena Y-nya 1, Z-nya 1, sehingga YZ. Terus untuk kelompok yang kedua, ini kan ada di baris X-nya 1, sehingga X, lalu pada kolom Y-nya 0, Z-nya 0, dan kolom Y-nya 1, Z-nya 0. Nah, ini yang sama itu Z-nya sama-sama 0. Yang Y-nya kita abaikan, sehingga Z-nya 0, maka Z0. Sehingga hasil penyederhanaan yang kelompok 2 ini, X, Z0. Nah, sehingga hasil penyederhanaannya seperti ini, YZ plus X, Z0. Untuk contoh yang kedua, misal kita ada double key map seperti ini, kita sederhanakan. Ini kan dengan pengelompokan kelompok 1 misal menggunakan oktet, dan yang kelompok 2 ini menggunakan pasangan.
kita bisa apa ya, ambil dari oktet gitu, misal belum punya pasangan. Nah, untuk kelompok yang pertama yang ada 8 buah ini, cara bacanya kan ini ada di baris di mana WX W1 X1 dan W1 X0. Dimana kan ini W-nya 1 sama, yang sama kan W-nya 1, sehingga kita dapat dibaca W, lalu untuk kolomnya kan ini 0 dan 1 terserah. Ya kita B-kan, jadi untuk yang kelompok 1 itu cuman W, untuk kelompok 2 yang pasangan dapat kita baca ini ada di baris W-nya 0, di baris WX, di mana W-nya 0, X-nya 1, dan W-nya 1, X-nya 1. Nah, ini yang sama X-nya, yaitu X-nya 1, ya kita baca X, lalu pada kolomnya, ini ada di kolom, di mana Y-nya 0 dan Z-nya 1. Sehingga dapat kita baca X, Y not Z. Karena Y-nya 0, maka kita not Y not Z. Nah, ini hasil penyeradannya seperti ini, sehingga kita gabungkan W plus X Y not Z. Lalu contoh ketiga, itu seperti ini. Ini dibagi dua kelompok ya. Yang pertama, ini dibagi dua kelompok. Untuk kelompok pertama, ini X Y not Z not plus X Y Z not. Nah, ini belum sederhana. Kita bisa sederhanakan lagi menggunakan di mana itu 4 kelompok. Bukan 4 kelompok, apa ya? 1 kelompok tapi 4 literal gitu. Nah, ini bisa bisa begini di pinggir-pinggir dapat kita baca, sehingga ini tuh XZ not. Lanjut. Lalu ini ada contoh lagi, tabel key map seperti ini. Kita dapat kelompokan seperti ini, ambil dari kelompok lain gitu. Bisa misal ada yang belum punya kelompok, kita ambil dari kelompok lain. Nah, ini jadi dibagi 3 kelompok. Ya, untuk eh, bacanya itu sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan, sehingga ini kelompok 1 X, Y, not Z, kelompok 2 W, X, Z, kelompok 3 W, Y, Z. Nah, kita gabungkan saja menggunakan seperti bentuk kanonik SOP. Nah, ini yang kelompokannya dibagi 3 itu ternyata belum sederhana. Nah, untuk di bawah ini seperti ini, kita dibagi menjadi 2 kelompok. Karena ini udah punya kelompok dan yang satu lagi udah punya kelompok, kita nggak usah kelompokkan lagi, satu lagi itu nggak usah dikelompokkan, hingga dibagi 2 kelompok saja karena udah punya kelompok masing-masing. Nah, untuk cara bacanya sama, sehingga kelompok 1 ini X, Y, not Z, kelompok 2 W, Y, Z, hingga kita gabungkan jadi X, Y, not Z plus W, Y, Z. Nah, misal ada soal seperti ini, sebuah fungsi di mana X not Z plus X not Y plus X, Y not Z plus YZ, itu kita bisa menggunakan aljabar seperti ini dengan distributif. Itu dengan XZ itu kan sama saja dengan X not Z, itu sama saja dengan X not Z kurung Y plus Y not. Kita tambahin Y-nya biar menjadi sebuah minterm gitu. Kan jadinya seperti ini. Yang kedua juga sama seperti ini, seperti ini. Yang ketiga juga sama seperti ini. Nah, kita juga bisa dari fungsi ini kita juga bisa menggunakan tabel kebenaran gitu. Mungkin bisa coba sendiri. Nah, kan jadinya ini kan tiga, ini kan belum
termasuk minterm. Kita jadikan minterm dengan fungsi aljabar, itu jadinya x naught yz plus x naught y naught z plus x naught y z naught plus x y z plus x y naught z. Nah, lalu kita buat keymapnya, kita masukkan, kan ini x x naught yz, di mana x naught kan 0, y-nya itu 1, z-nya 1, berarti 0 1 1. Nah, kita di kotak yang 0 1 1 itu kasih angka 1. Lalu ini x naught y naught z, itu x-nya 0, y-nya 0, z-nya 1. Berarti yang 0 0 1 0 0 1 kita kasih angka 1. Lalu x naught y z naught, x naught itu 0, y itu 1, z-nya 0, berarti 0 1 0. Di kotak 0 1 0 itu kita kasih angka 1 juga, x y z, mana x-nya 1, y-nya 1, z-nya 1. Di kotak 1 1 1 jadi kita kasih angka 1. Lalu di x y naught z, x-nya 0, y-nya x-nya 1, y-nya 0, z-nya 1. Jadi di kotak 1 0 1 itu kita kasih angka 1, lalu kita kelompokkan. Ini dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama, eh, ini kan pada baris terserah, pada baris terserah. Lalu kolomnya itu di kolom z-nya itu 1. Sehingga ini z. Untuk kelompok pertama itu z. Untuk kelompok kedua, ini x-nya 0. Dan pada kolom y, y1. Y-nya itu 1. Sehingga x naught y. Sehingga kita gabungkan itu menjadi z plus x naught yz naught. Enggak, x naught y. Sehingga jadi z plus x naught y. Maaf, ini salah ya berarti. Lanjut. Mungkin saya kembalikan ke Mas Ikhwan. Baik, sekian video presentasi kami dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.